Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Wa qala aidan farhatani lisaimin. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu akang teteh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan Ramadan bulan yang luar biasa istimewa, bulan yang menakjubkan bagi kita, bulan di mana kita bisa menyadari betapa Ramadan ini penting untuk membekali kita menempuh perjalanan yang tiada hentinya saat kita kelak di akhirat. Setiap perjalanan manusia di dunia itu ada jedanya, ada tempat berhentinya, ada akhirnya. Tapi ada perjalanan yang tiada ujungnya tatkala kita kelak di akhirat. Karena ini perjalanan yang begitu panjang dan kita tidak tahu sepanjang apa, kita tidak tahu akhirnya seperti apa, maka dibutuhkan perbekalan yang sebesar-besarnya. Dan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk membekali diri dengan bekal yang sebesar-besarnya. Betapa tidak? Amal yang wajib dilipat gandakan. Amal yang sunat dipahalai dengan wajib. Luar biasa. Bahkan ibadah puasa kita tidak dihitung dengan faktor kali, tidak dihitung dengan jumlah pahala tertentu. Wa anna ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini harus membuat kita gembira, membuat kita bahagia, membuat kita bersuka cita luar biasa. Betapa banyaknya orang yang berharap bisa hadir di bulan Ramadan agar ia bisa mengumpulkan amal lebih banyak sehingga ia bisa menempuh perjalanan yang tiada habisnya di akhirat dan meraih kemuliaan setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Dan kita hari ini masih diberi usia untuk bisa menjalani ibadah kita. Dan kita harus menjalani ini dengan sebaik-baiknya, segembira-gembiranya. Karena itu menjadi indikator puasa kita diterimanya. Yang kedua, setelah sadar bahwa Ramadan ini penting membekali diri kita, kita pun harus tahu tentang berbagai keutamaannya. Sehingga kita menikmati setiap keutamaan yang Allah sediakan dalam sesi sahur, dalam sesi menahan diri dari lapar, dahaga, dan segala yang membatalkan. Dalam sesi ketika kita nanti jelang berbuka, di mana doa-doanya tidak berjarak dengan ijabahnya. Dalam sesi nanti malam kita sholat malam, sholat tarawih, kita melaksanakan tilawah, beristighfar, berzikir, taqarrub sekuat kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti jelang 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar, ada kesempatan beriktikaf. Ada momen di mana kita bisa mendapati usia kita bisa berlipat ganda hingga bernilai 1000 bulan jika kita mendapati malam tersebut. Tentu ini harusnya membahagiakan kita. Dan kebahagiaan kita karena kita yakin dengan ibadah ini kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita menikmati Ramadan tersisa ini dengan penuh kebahagiaan, penuh rasa syukur yang luar biasa. Bapak Ibu akang teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjadikan Ramadan ini bulan yang membuat kita bisa benar-benar merasa bahagia, maka mari kita fahami apa yang namanya bahagia dari orang-orang yang bisa merumuskan makna kebahagiaan. Karena setiap kita bisa saja merumuskan definisi bahagia sesuai dengan persepsinya. Namun mari kita cermati definisi bahagia dari seseorang yang ia menyebutkan dengan kalimat yang sederhana saja. Happiness atau bahagia adalah keadaan seseorang ketika ia menginginkan apa yang akan dicapainya. Wanting what you get. Mengingini apa yang ingin didapat itu sudah sebuah kebahagiaan. Baru menginginkan apa yang mau diharapkan
apa yang akan diperoleh, itu sudah sebuah kebahagiaan. Dan mari kita lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan orang-orang yang bahagia dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat ke-5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini yang gaib, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang mengeluarkan infak, orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan berupa kalamullah, berupa kitab-kitabnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu termasuk orang yang telah diberi petunjuk oleh Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang muflih. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang meraih kemenangan. Falaha. Seseorang yang meraih kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Keadaan lebih baik dibanding sebelumnya. Allah memberikan definisi kebahagiaan dengan begitu sederhana, yaitu mereka yang ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mereka yang beramal soleh berupa salat dan mengeluarkan infak serta sedekahnya. Dan mereka yang terus beriman pada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, juga orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW. Begitu sederhana. Dan jika kita termasuk orang yang meyakini kegaiban dan berharap sesuatu dari kegaiban yang kita yakini tadi, maka kita sudah termasuk orang yang beruntung. Kita berharap kelak di akhirat, yang sekarang baru cerita, kelak akan menjadi nyata, menjadi puncak bahagia dan gembira kita. Bukan saat ini. Kita beriman bahwa dengan sholat ini, kita jadi tambah kokoh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib. Tapi kita merasakan betapa nyatanya segala bukti tentang keberadaannya. Betapa nyatanya segala hal yang menjadi firman-Nya. Betapa nyatanya segala hal yang menjadi bukti-bukti dari apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW berupa kabar-kabar yang dahulu baru cerita, sekarang banyak yang menjadi nyata. Demikian juga dengan akhirat yang sekarang memang baru cerita, kita yakini kelak akan menjadi nyata. Dan hari ini pun kita meyakini bahwa dunia yang sekarang nyata, COVID-19 yang sekarang dikhawatiri oleh banyak orang, ini nyata. Namun kelak waktu kita ke akhirat, ini semuanya tinggal cerita, hadirin. Ya. Wa ulaika alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman pada yang gaib. Wa yuqimuna shalat, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini bulan di mana kita bahagia dengan memberdayakan apa yang kita punya untuk dibagikan pada orang lain sebanyak-banyaknya. Mari kita jadi orang yang mudah mengeluarkan infak, mudah memberdayakan orang lain, mudah membawa orang lain untuk tersadarkan bahwa ia tidak sendirian menghadapi segala ujian, mara bahaya, dan musibah yang terjadi dengan wabah COVID-19 ini. Bapak Ibu, akang teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita beriman kepada apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW berupa firman-Nya, berupa hadis yang disampaikan lewat beliau, maka kita pun termasuk orang yang beruntung. Juga ketika kita beriman pada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu sederhananya. Yang namanya bahagia dalam Islam ketika kita beriman, ketika kita komitmen menjaga hubungan, ketika kita lurus orientasi, yakin dengan akhirat, yakin dengan kehidupan setelah kehidupan yang fana ini. Itu bisa menjadi pemicu kebahagiaan. Itulah sebabnya Allah menyifati man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang ia melaksanakan saum karena imannya, karena berharap keridhoannya, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Sudah menunggu bahagia luar biasa manakala semua dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah janjikan pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Jelang saat berbuka, ayo kita pintakan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepadanya dengan doa sayyidul istighfar. Memohon surga kepadanya, memohon keridhoannya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ini hamba mohon kepadamu keridhoanmu dan surgamu.
Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan hamba berlindung kepadamu dari murkamu dan dari api nerakamu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bulan bahagia yang harus kita nikmati dan harus kita latih, harus kita rasakan setiap harinya. Mau tidak mau kita dipaksa bahagia. Betapa tidak, jelang berbuka nggak ada seorang pun di antara kita yang tidak bahagia, yang tidak ceria, yang tidak senang, yang tidak tepat waktu menunggu waktu azan maghrib. Semuanya berharap, semuanya merasa senang, semuanya merasa gembira, bahkan sudah mempersiapkan diri dengan persiapan yang luar biasa jelang waktu berbuka. Dan di antara waktu yang ijabah untuk didengar doanya adalah ketika kita jelang berbuka. Ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang ceria, ketika kita sedang menanti sesuatu yang membuat kita begitu optimis, berbesar hati, kita masih sempat-sempatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terbaik, husnuzon, lapang dada, optimis. Itulah sebabnya doa jelang berbuka puasa adalah doa yang mustajab. Doa yang menunjukkan bahwa kita sedang dilatih, dikondisikan, bahkan dipaksa bahagia. Oleh karena itu alangkah keterlaluannya jika kita tidak merasakan Ramadan ini sebagai bulan kebahagiaan. Tidak merasakan bahwa kita sedang mengingini banyak hal dengan saum yang kita jalani. Dan inilah bahagia yang dimaksud wanting what you get. Selalu menginginkan apa yang akan kita dapatkan sudah memicu bahagia. Apalagi setiap azan kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan hayya 'alal falah. Ayo kita raih bahagia, sukses, beruntung itu. Artinya kita dituntut untuk selalu bahagia, terus bahagia, dan tidak ada celah untuk tidak bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwa kebahagiaan ini karakter melekat orang yang beriman di surat Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat pertama menyebutkan qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh sukses al-mu'minun, orang yang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman itu beruntung, bahagia, sukses karena ia senantiasa mampu mendapati tanda nyata dari baiknya hubungannya dengan Allah Ta'ala, yaitu khusyuk di setiap sholatnya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kita dilatih dengan sholat yang berulang-ulang setiap malamnya. Dan itu mendidik kita tidak hanya untuk bisa memperbaiki hati, tapi juga mengokohkan relasi dan meluruskan orientasi. Hatinya terus terperbaiki, relasinya semakin kokoh, dan orientasinya semakin kuat, mengharapkan akhirat. Dan kita tahu tidak ada satupun amal dalam kehidupan manusia yang tidak berkonsekuensi akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal kebaikan, kita akan melihatnya menjadi sebuah pahala yang akan kita dapati di akhirat. Sekecil apapun amal keburukan, kita pun akan mendapatinya berupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang setimpal untuk nanti ditimbang dengan jumlah amal kebaikan yang kita punya. Untuk itu Bapak Ibu dan Akang Teteh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang berbahagia setiap harinya, berbahagia dengan takjil yang kita berikan bagi orang yang berbuka, berbahagia dengan doa-doa yang kita lafazkan, berbahagia dengan permohonan ampun yang kita harapkan. Mari kita berdoa memohon keridhoannya dan surganya, juga memohon agar kita dilindungi dari murkanya dan juga api nerakanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, ini kami yang memohon kepadamu keridhaan-Mu ya Allah. Juga kami memohon surga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lindungi kami ya Allah dari murka-Mu dan dari api neraka-Mu. Ya Allah, ini kami yang ingin tunduk semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini dengan berbagai kebaikan yang kami bisa haturkan. Karena kami tidak tahu pada amal soleh yang mana yang itu bertepatan dengan rahmat-Mu. Sebagaimana kami tidak tahu pada amal maksiat, amal buruk, amal dosa apa yang menjadi sebab murka-Mu atas kami. Ya Allah, selamatkan kami untuk Ramadan, selamatkan kami selama Ramadan, selamatkan Ramadan dari kami sehingga kami terhindar dari perbuatan buruk di bulan Ramadan, mutaqabbalan. Dan ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.